Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Net Sulsel, apa kabar hari ini? Sehat-sehat jaki semua toh. Tetap jaga protokol kesehatan dengan cuci tangan dan terutama jaga jarak. Saya Aco. Dan saya Cece. Kami berdua kembali di hadapan Anda. Tetap di program kesayangan kita bersama, Lingkar Kreatif. Aco, binatang apa yang kita takuti? Naga. Deh, kenapa bukan dinosaurus? Hahaha, main-main ja Cece. Kenapa kita tiba-tiba bahas binatang? Di liputan pertama kita kali ini, maukah infokan kita tentang hewan predator yang mengerikan tapi juga menghibur. Nonton kina liputannya. Pemirsa, siapa sih yang tak merasa ngeri jika berhadapan dengan hewan jenis predator? Yakni sejenis binatang pemangsa yang memburu, menangkap, membunuh hewan lainnya untuk dijadikan makanannya. Dan hewan tipe seperti ini biasanya adalah hewan karnivora atau binatang pemakan daging, yang menjadikan hewan jenis lain seperti omnivora atau hewan pemakan tumbuhan menjadi sasaran buruan. Bahkan tak sedikit loh jumlah kasus hewan predator menempatkan manusia menjadi korbannya. Nah pemirsa, bagaimana ya jika hewan buas seperti ini ada di hadapan kita? Tentu saja, selain kita merasakan kengerian, juga rasa takut menghinggapi pada diri. Di salah satu kawasan Car Free Day di Jalan Boulevard Kota Makassar, ada 3 jenis hewan buas atau predator yang bisa menjadi hiburan bagi pengunjung yang sedang berolahraga. Bukan hanya hewan-hewan predator ini bisa ditonton, namun bisa juga berinteraksi secara langsung dengan pengunjung, seperti menyentuhnya, menggendongnya, bahkan menempatkan hewan tersebut di atas pundak maupun kepala. Ketiga hewan ini dipajang secara terbuka di pinggir jalan, di tengah-tengah pengunjung Car Free Day yang sedang lalu lalang. Ketiganya yakni seekor hewan reptil berupa biawak dan seekor ular jenis pitong albino. Burung elang menempati hewan predator di udara yang berada pada puncak pemangsa. Memiliki cakar setajam silet, paruh yang dapat mengoyak daging dengan mudah, kepakan sayap yang kuat hingga dapat bermanuver dengan baik di udara. Ditambah daya jelajah yang tinggi serta penglihatan yang luar biasa tajam, merupakan kombinasi mematikan yang dimiliki oleh burung jenis ini. Hewan reptil jenis biawak, meski tak ditempatkan sebagai predator yang bisa membahayakan nyawa manusia, namun tetap bisa melukai jika merasa terganggu. Hewan reptil yang menyerupai perpaduan antara komodo, kadal, dan ular ini adalah hewan berdarah dingin yang mudah hidup di mana saja. Kondisi tubuh yang bersisik amat mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Tak heran jika hewan jenis ini banyak ditemui di berbagai wilayah di seluruh dunia kecuali di Antartika. Hewan predator lainnya adalah ular piton. Mendengar namanya saja bulu kuduk kita jadi merinding ya pemirsa. Ular piton ini adalah tipe albino, berwarna putih dengan corak kuning sekujur tubuhnya. Ular piton termasuk hewan yang berbahaya bagi manusia, meski tak berbisa namun bisa menghilangkan nyawa dengan menjadikannya mangsa. Ular piton tidak mengejar mangsanya, namun ia adalah predator penyergap yang menangkap lubang pengindaran panas di sepanjang rahangnya. Jika mangsa sudah tertangkap, piton akan mencengkram dengan giginya yang tajam dan melengkung ke belakang kemudian melingkari tubuhnya pada mangsanya. Jika mangsanya sudah tak berdaya, piton akan membuka rahangnya yang lentur dan menelannya secara utuh. Meski terkesan buas, namun tak perlu khawatir pemirsa, sebab hewan predator ini sudah dijinakkan dan sudah tak membahayakan lagi. Ketiga hewan predator ini merupakan bagian kecil dari koleksi hewan predator milik Rahmat Kasim Aco, warga Panakukang yang hobinya memang gemar memelihara hewan-hewan berbahaya. Ia telah menekuni hobinya memelihara hewan predator tersebut sejak 11 tahun lalu karena merasa senang dan merangsang adrenalinnya. Sudah lama, sudah ada 11 tahun dari semenjak saya masih kuliah. Sejak masih kuliah? Iya. Ini hewan-hewannya didapat dari mana? Beli online. Ada di online ya. Oh, ada di online? Iya, ada. Gimana cara pemeliharaannya? Cara pemeliharaannya yang pertama itu yang penting kita harus telaten, perhatikan makannya. Terus yang kedua hewan-hewan reptil itu juga biasa harus dikenakan matahari supaya dia bisa sehat. Iya. Ini ada biawak, ada burung elang,
Dan juga ada ular piton albino. Iya. Ini termasuk hewan-hewan sedikit berbahaya ya. Iya. Predator. Menurut Rahmat, memelihara hewan predator seperti ini tak mudah. Selain harus memahami sifat-sifat hewan tersebut yang setiap jenisnya tentu berbeda, juga harus telaten menjaga asupan makanannya secara teratur, termasuk memperhatikan kesehatannya dengan rajin menjemurnya di bawah panas sinar matahari. Terus di sini apa ini ular? Pegang ular, kalungin ular. Gitu. Gimana rasanya? Ya geli tapi agak menakutkan juga ya. Tuh. Tidak ngeri-ngeri gitu? Ya, ya betul. Keberadaan hewan-hewan ini tentu saja mengundang perhatian pengunjung Car Free Day yang melintasinya. Tak sedikit ada yang menghindar karena rasa ngeri dan rasa takut. Namun banyak pula yang mendekat sekedar menyaksikan sambil tertawa, termasuk berinteraksi dengan hewan serta mengajaknya berselfie ria. Tujuannya yang pertama untuk menghibur masyarakat yang ada di Makassar. Terus yang kedua, saya mengajarkan anak-anak kecil yang ada fobianya bisa menghilangkan fobianya yang tidak takut lagi dengan hewan-hewan reptil. Nah pemirsa, jika berminat bermain dengan koleksi hewan milik Rahmat Kasim Aco, bisa menyambanginya di kawasan Car Free Day Jalan Bulipar ini atau di Anjungan Pantai Losari. Yang terpenting, tepiskan rasa takut dan rasa ngerinya ya.